I'll see you there. Di awal film, terlihat ada seorang putri cantik yang dikurung di sebuah menara kastil kerajaan. Saat sudah terbangun dari pingsan, ia mencoba kabur dari tempat itu, tapi tak lama kemudian, ada dua orang penjaga yang ingin mengecek keadaan putri itu. Saat penjaga itu sudah di dalam, di situ sang putri berpura-pura tidur, dan secara tiba-tiba langsung menghajar dua orang pria itu. Tetapi sebelumnya, ia mencoba melepas rantai yang mengikat tangannya itu dengan cara mematahkan jarinya. Sadis. Setelah selesai menumbangkan para penjaga itu, kemudian ia berlari untuk melihat situasi sekitar kerajaan. Dari atas menara, sang putri melihat ayah beserta keluarganya dikumpulkan di halaman. Mereka ditawan oleh Pangeran Julius dan tangan kanannya yang sekaligus kekasih gelapnya yang bernama Moira. Julius ini merupakan seorang anak diplomat dari kerajaan yang dipercaya oleh sang raja, tapi ia berkhianat. Kemudian adegan flashback kedua hari sebelumnya, yang dimana sang putri akan menikah dengan Julius. Sang raja yang merupakan ayah dari putri itulah yang sudah mempersiapkan semua acara itu. Namun pada saat pemasangan cincin, putri menarik tangannya dan mengatakan belum siap untuk menikah. Sebenarnya Julius menikahi sang putri anak raja ini tak lain hanya ingin merebut tahta kerajaan. Dan karena Julius kecewa, akhirnya pada hari ini memutuskan untuk menyerang kerajaan yang dipimpin oleh ayah sang putri. Kemudian ada seorang prajurit berbadan tinggi besar masuk ke dalam ruangan di mana putri berada. Dengan cepat ia langsung bersembunyi di bathtub yang berisikan air walaupun ia hampir saja ketahuan. Pada saat keluar ruangan, ia dipergoki prajurit yang besar tadi sehingga putri sempat kewalahan menghadapinya. Tetapi putri yang memiliki jiwa petarung tidak menyerah dan berhasil mengalahkannya. Dan seketika itu ia teringat dengan gurunya yang bernama Lin yang melatih ia bertarung sejak dari kecil. Tetapi permaisuri berkata kalau jangan sampai ketahuan oleh raja. Saat putri berada di sebuah kamar dan beristirahat sejenak, tak lama kemudian ada dua orang penjaga yang datang. Di situ dua orang itu meremehkan sang putri. Tapi alhasil, dua orang ini dapat ditumbangkan dan putri melesatkan anak panah di kepala penjaga itu. Where are they? I'm not telling you anything, you can't! Kemudian sang putri terus bersembunyi dan menyusup diam-diam. Dia melewati sebuah lorong dan menemukan kamar pribadinya yang sedang dijarah oleh pasukan Julius. Orang-orang itu mengambil semua benda berharga yang ada di situ. Tetapi di situ putri hanya berniat untuk mencari pedang miliknya yang ia dapatkan lewat pertarungan dengan gurunya Lin dan pamannya Lin. Yang saat itu putri diminta melawan mereka berdua sekaligus. Lin sangat yakin jika putri memiliki jiwa petarung sejati. Karena itu ia mendapatkan sebuah pedang yang ia pegang saat ini. Di sebuah lorong sang putri mendengar percakapan antara Julius dan Moira. Di situ Moira berkata, kenapa Julius tidak mengambil paksa mahkota raja? Julius menjawab bahwa ini adalah politik dan harus sesuai tradisi bahwa ia harus menikahi putri raja agar tahta kerajaan diserahkan kepadanya. Kemudian putri segera pergi dari situ melewati jalan rahasia dan ada patung besar menggunakan armor perang. Tetapi ternyata itu bukan patung, melainkan ada orang di balik baju besi itu dan langsung menyerangnya. Putri yang cerdas menyerang di bagian ketiak dan pangkal pahanya yang tidak tertutup oleh besi. Lalu ia menyiram minyak membakar orang itu dan dijatuhkan ke bawah.
Julius yang menyadari bahwa itu adalah perbuatan sang putri, lalu ia menyuruh semua prajuritnya naik ke atas untuk mencari dan menangkapnya. Terlihat komandan yang ada di situ meremehkan kemampuan dari Moira. Hal itu tentunya membuat Moira murka dan menggunakan senjata andalannya, yaitu pecut yang memiliki ujung besi tajam untuk menyerang orang itu hingga innalillahi. Consider no chamber clear. Kali ini Putri menghadapi kesulitan besar karena ia harus melawan semua prajurit yang ingin menangkapnya. Ia pun mendapat luka sayat di lengannya. Tak kehabisan akal, Putri melepas kalung mutiaranya. Di situ ia terus bertarung melawan orang-orang itu dengan sekuat tenaga. Saat Putri sudah terkepung, ia terkena sabetan pedang di pinggangnya. Semua orang di situ tidak berani membunuh Putri karena Pangeran Julius ingin menangkap Putri hidup-hidup. Putri yang sudah terpojok lalu ia menerjang dan menjatuhkan dirinya bersama seorang prajurit. Tetapi ada prajurit yang masih nekat mengikutinya. Kemudian Putri langsung melompat keluar jendela dan bergelantungan pada sebuah kain panjang. Ia berusaha untuk memutar ke jalan lain dan berhasil lompat ke dalam sebuah ruangan. Di balik tirai, sang putri menguatkan dirinya dan di situ ia teringat dengan ayahnya pada saat mengatur tentang pernikahan dirinya, dan ayahnya bilang kalau dia tidak memiliki anak laki-laki. Jadi pewaris kerajaan akan jatuh kepada menantunya. Putri yang mendengar hal itu langsung keluar dan menunjukkan bahwa dirinya mampu untuk menjadi seorang kesatria. Tetapi hal itu membuat sang raja marah karena anaknya diam-diam berlatih bertarung. Di situ raja tetap pada pendiriannya yang akan menikahkan Putri dengan orang yang terhormat, anak dari diplomat kerajaan yang setia, yaitu Pangeran Julius. Setelah itu ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan, yang ternyata itu adalah Lin, gurunya sang putri. Lin berhasil melarikan diri pada saat Julius menyerang kerajaan. Lalu Lin membantu Putri untuk mengobati luka-lukanya. Lin juga menceritakan tentang Julius yang melakukan penyerangan pada malam hari di saat semua orang lengah. Putri menyalahkan dirinya sendiri karena ia menolak untuk dinikahkan oleh Julius, tetapi gurunya itu memberikan semangat kepadanya. Kemudian mereka berdua menyusun rencana untuk menemui ayahnya yang dipenjara di bawah tanah. Tapi pada saat mereka melewati dapur, di situ ada prajurit Julius yang sedang melecehkan seorang wanita. Pastinya Putri dan Lin tidak tinggal diam. Walaupun kalah jumlah, tetapi mereka mampu dengan mudah mengalahkannya. Tak lama kemudian Moira datang. Dengan senjata pecutnya, ia melukai Lin dan menggantung Putri. Tetapi Lin berhasil menolong Putri dan menurunkannya. Dan Lin menyiraminya ke atas api. Kemudian Lin menyuruh Putri untuk pergi menemui ayahnya. Sementara itu ia yang akan menahan Moira di sana. Kemudian Putri terjun ke dalam saluran air dan pada akhirnya sampailah ia di penjara bawah tanah. Di penjara itu hanya dijaga oleh 3 orang saja. Putri yang haus merebut minuman mereka dan kemudian pertarungan pun dimulai. Tidak butuh waktu lama sang putri menumbangkan mereka semua. Ayah, ibu, dan adiknya yang melihat hal itu merasa bangga. Setelah itu mereka segera keluar dari sana. Tetapi setelah di depan pintu, tiba-tiba Putri tersadar dengan keadaan terikat, begitu juga dengan Lin dan yang lainnya. Di situ Julius berkata Putri terlahir untuk menjadi istrinya, dan Putri mulai memainkan kata-katanya. Awalnya ia membuat Julius merasa tersanjung dan dihormati, tetapi setelah itu ia menceritakan bahwa ia selalu memikirkan cara untuk membunuh Julius hingga Julius menyerah kepada sang putri yang keras kepala ini. Lalu Julius berinisiatif untuk menikahi putri bungsu raja yaitu Violet. Lin dan Putri berkode mata dan melawan penjaga di sana dan membawa kabur Violet bersama Lin. Kemudian Putri dilempar dari jendela dan terjatuh ke bawah. Kemudian Putri tenggelam dan mengenang memorinya. Saat Putri tersadar, lalu ia berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Dan ia berhasil muncul ke permukaan dengan selamat.
Di sisi lain, Julius mempersiapkan pernikahan dirinya dengan Violet. Ia menyuruh prajuritnya untuk mencari Violet yang dibawa kabur. Sementara itu, Putri masuk kembali ke dalam istana dan lagi-lagi ia harus berhadapan dengan prajurit berbadan besar. Tetapi dengan sekejap orang itu sudah tumbang berkat Violet. Mereka bertiga yang sudah berkumpul kemudian menuju tempat di mana Lin menyimpan senjata. Mereka mengganti pakaian perang dan mempersiapkan semuanya. Rencana berikutnya, Lin dan Putri naik ke atas untuk melawan prajurit Julius. Sementara Violet tinggal di bawah untuk bersembunyi. Julius yang marah karena Violet tidak kunjung ketemu, ia menodongkan pedang ke arah permaisuri. Sementara di luar terdengar kegaduhan suara pedang yang tak lain itu adalah Putri dan Lin yang sedang bertarung menghabisi satu persatu pasukan Julius. Mereka berdua bekerja sama dengan baik dan memberi perlawanan yang sengit dan brutal di luar sana. Di dalam istana, diam-diam Violet muncul dan melepas ikatan pamannya Lin dan orang-orang yang lain. Tapi aksinya itu ketahuan oleh Julius. Dari luar, Putri melihat adiknya telah dibawa ke pelaminan. Ia jadi tambah emosi, tapi ia masih dihadang oleh prajurit. Lin berhasil masuk ke dalam istana dan pernikahan pun batal. Orang-orang di situ mulai berhamburan menyelamatkan diri masing-masing. Sekarang giliran duel antara Putri dan Moira. Pecutnya yang sangat mematikan sehingga Putri kewalahan menghadapinya. Di dalam istana, raja yang menolong Violet mendapat sayatan di perutnya. Kemudian Lin datang untuk menolong dan bertarung dengan Julius. Di sisi lain, Putri yang sedang bertarung habis-habisan dengan Moira. Tapi pada akhirnya Putri mampu mengalahkan Moira. Tapi sayangnya, di dalam Lin ditusuk oleh Julius yang menggunakan pedang kerajaan yang bukan miliknya. Putri yang melihat hal itu menjadi sedih bercampur emosi. Di situ paman Lin menolong dan mengangkat Lin menjauh dari sana. Kemudian Putri menyerang Julius dengan segenap tenaga yang tersisa. Di tengah duel antara mereka berdua, Julius memprovokasi Putri dengan mengatakan, pada saat Putri lahir, orang tuanya menangis karena dia terlahir bukan sebagai anak laki-laki. Putri menjadi hilang konsentrasi sehingga ia ditusuk pahanya oleh Julius. Putri yang kesakitan dan lemah bergerak mundur hingga Julius membawanya ke hadapan para penduduk di situ. Di situ Putri dibuat berlutut di hadapan Julius dan dia berkata bahwa akan mengambil alih tata kerajaan. Seketika itu Putri mengingat nasihat Lin bahwa dalam bertarung dibutuhkan kesabaran dan fokus. Saat Julius lengah, secara tiba-tiba Putri merebut pedang dan menebas leher Julius. Lalu Putri mengambil mahkota kerajaan dan memberikan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya meminta Putri untuk berlutut. Ayahnya meminta maaf atas kesalahan dan akan menyerahkan tata kerajaan kepada putri tercintanya. Di akhir film, Putri melihat Lin yang masih hidup. Semua orang pun bersorak bahagia dan pada akhirnya film ini pun mamat. Jangan memaksakan anak untuk dijodohkan dengan orang yang bukan pilihan hatinya. Karena sekarang bukan zamannya Siti Nurbaya. Dah, itu aja. Sekian alur cerita film kali ini, semoga kalian dapat terhibur. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Tekan juga gambar lonceng di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Gua Livian sebagai narator, editor, dan lain-lain pamit undur diri. See you on the next video and bye-bye.